Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari SD Laboratorium UPI Tasikmalaya akan melakukan coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer dan juga coachee bersama saya Ainur Aini, CGP Angkatan 8 Kota Tasikmalaya dan rekan saya Ucu Sinta Hayati sebagai guru PAI di SD Laboratorium UPI Kampus Tasikmalaya. Assalamualaikum Bu Ucu, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ya. Baik Bu Ucu, hari ini kita akan melakukan pra observasi. Nah, yang di sini nanti Ibu akan mengajar ya di kelas. Nah, sebelum melakukan praktik mengajar, tentunya Ibu juga harus memahami beberapa penilaian dari praktik ini. Dalam praktik mengajar ini ada beberapa tahapan ya Bu ya. Yang pertama ada praobservasi, kemudian ada pelaksanaan dan ada pasca gitu ya, pasca observasi nanti. Yang mana nanti jadi saya ingin mengetahui bagian mana yang akan Ibu kembangkan begitu ya. Nah, sebelum itu kita melakukan coaching supervisi akademik, ada beberapa pertanyaan nih dari saya, barangkali boleh Ibu? Nangga boleh Bu. Ya, seperti yang sudah tadi saya paparkan ya Bu, pertama-tama kita akan mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian yang akan kita lakukan gitu ya. Yang pertama itu yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh murid? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh murid pada kesempatan praktik mengajar kali ini, saya mengambil agar siswa itu mampu memahami pengertian akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Kemudian mereka bisa mengelompokkan mana akhlak mahmudah, kemudian mana akhlak mazmumah, dan yang utamanya mereka bisa menerapkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari serta meninggalkan akhlak mazmumah. Wah, luar biasa sekali ya Ibu, hebat. Nah, itu kira-kira indikator yang akan Ibu sajikan itu seperti apa? Untuk indikatornya tentunya bisa membedakan mana akhlak mazmumah, mana akhlak mahmudah, sehingga mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, baik. Nah, kira-kira kompetensi apa nih yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan Ibu? Diharapkan mereka bisa memahami kompetensi tentang arti dan makna akhlak mahmudah, kemudian akhlak mazmumah, kemudian mereka bisa membedakannya sehingga besar harapan saya di kemudian hari, di masa yang akan datang, mereka itu memiliki akhlakul karimah dan bisa menjauhi segala akhlak mazmumah. Ya, Masya Allah. Ya, kedua nih Bu, kira-kira tentang strategi apa yang akan Ibu siapkan nanti? Pada kesempatan kali ini saya mengambil strategi CTL, Contextual Teacher Learning. Di sini diharapkan dengan strategi ini siswa bisa mengaitkan materi ajar dengan pengetahuan mereka sehingga bisa dikaitkan dengan keadaan di lingkungan mereka maupun di lingkungan masyarakat. Oke. Nah, dari strategi itu tentunya ada metode kan ya Bu ya. Nah, kira-kira metode apa nih yang akan Ibu gunakan nanti ketika belajar? Pada kesempatan kali ini sesuai dengan strategi tadi, saya mengambil metode ceramah plus dengan cangkin. Ceramah plus ini ditujukan agar siswa bisa menyerap materi secara sekaligus berbarengan, kemudian bisa aktif dengan plusnya, dengan tanya jawab, dengan games dan yang lainnya, dan dengan cankin. Cankin itu tersendiri untuk mengelompokkan mana akhlak mahmudah, mana akhlak mazmumahnya. Bagus sekali ya metodenya. Nah, itu kira-kira Ibu pasti punya alasan ya. Alasannya kira-kira apa nih? Nah, dengan metode tersebut diharapkan semua siswa bisa serempak untuk memahami materi, kemudian mereka dalam pengetahuannya bisa terukur secara individu karena menggunakan metode cankin itu tersendiri. Kemudian ini Bu Ucu boleh nggak saya mengetahui gitu ya alat dan bahan yang Ibu gunakan nanti untuk belajar anak-anak gitu. Oke. Apakah Ibu sudah menyiapkannya atau seperti apa? Tentunya alat yang digunakan di sini disesuaikan dengan minat belajar anak-anak. Jadi ada yang menggunakan video pembelajaran, kemudian ada yang dengan ucapan gurunya,
kemudian ada yang menggunakan gambar, dan media-media seperti buku ajar, alat tulis, dan media untuk games itu sendiri. Wah, itu menarik ya Bu ya. Ada beberapa alat dan media atau bahan. Nah, boleh Bu ceritakan sedikit tahap pembelajaran yang akan nanti Ibu sampaikan, yang akan Ibu sajikan? Kurang lebihnya untuk tahap pembelajaran nanti akan diawali dengan tanya jawab. Kemudian guru akan menjelaskan bagaimana tentang materi tersebut. Kemudian mereka akan dibagi kelompok sesuai metode belajar mereka yang disukai. Kemudian akan diukur bagaimana sih kemampuan tanya jawab mereka, dan diukur kemampuan mereka dengan LKPD. Setelah itu, mereka akan diberikan apresiasi secara bersama-sama dan penguatan serta diakhiri dengan refleksi. Wah, seru sih ya. Mudah-mudahan nanti ketika Ibu menyajikannya anak-anak lebih semangat ya, lebih seru gitu. Ini kira-kira materi yang sulit, yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Ibu nih. Kurang lebih materi yang akan dianggap sulit karena pengertiannya, dari pengertian akhlak mahmudah dengan mazmumah itu kan asing di telinga anak-anak. Jadi kurang lebihnya itu yang akan sulit untuk diterapkan ke anak-anak karena katanya hampir sama, kemudian asing di telinga anak-anak. Nah, yang ketiga tentang area pengembangan. Kira-kira area pengembangan apa yang akan hendak Ibu capai nanti? Oke, untuk area pengembangan sendiri, saya berharap area perkembangan yang akan diterapkan nanti yaitu mengenai lingkungan kelas yang bisa memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Nah, kemudian apa nih, ada nggak yang mendapat perhatian khusus dari area pengembangan tersebut untuk pembelajaran nanti? Dalam area ini ada perhatian khusus terutama dalam hal kenyamanan belajar anak. Dengan memperhatikan hal tersebut, jadi anak diharapkan bisa memahami materi dengan baik. Kemudian komunikasi positif demi tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oke, baik Ibu Ucu, terima kasih ya. Itu mungkin beberapa pertanyaan yang ingin saya gali kepada Ibu sebelum Ibu nanti terjun langsung gitu ya ke lapangan. Jadi mudah-mudahan harapan-harapan Ibu nanti ketika di kelas bisa tercapai gitu ya, dan bisa lebih semangat, lebih antusias anak-anaknya. Oke, begitu mungkin ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu Ucu. Nanti mudah-mudahan di kesempatan yang akan kita jalani untuk nanti melihat pelaksanaannya, mudah-mudahan disehatkan gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini, kalian cek dulu, mejanya udah rapi dulu. Oke, mejanya rapi dulu. Kemudian cek di bawahnya ada sampah enggak? Oke, kalau ada sampah dibuang dulu. Kalau nggak ada sampah, boleh duduk kembali yang rapi. Boleh, buang dulu sampahnya. Udah rapi semuanya? Udah bersih? Udah, oke. Udah siap untuk belajar hari ini? Oke, coba rapi-rapi balik. Nah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salat-salihah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita baca dulu surah kebiasaan kita. Surah Al-Humazah. Oke, tahun bareng-bareng memakai kata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
dihafal, dihafalkan kembali di rumah. Oke, dihafalkan kembali ya. Nah, soleha, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang akhlak. Nah, tujuannya biar kalian tahu mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk. Nah, kalau jahat kata keket, betul. Jadi biar kalian tahu akhlak yang baik dan buruk. Tapi lihat nih hari ini ada yang bisa lengkap temennya, ada nggak? Siapa? Siapa apa coba? Sakit. Oke, sudah didoakan belum? Belum. Kalau belum didoakan, kita doakan dulu Fioranya ya, agar cepat sembuh. Oke, coba kita berdoa dulu deh. Doakan Fiora. Mau dikasih nggak nanti? Kalau mau nanti sama ibu akan dikasih cepat sembuh. Coba tangan bareng-bareng. Mudah-mudahan doa semuanya bisa terkabul sama Allah dan Fioranya cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, kita kembali lagi kata ibu tadi. Kata ibu tadi materi hari ini tentang akhlak. Oke, biar kalian tahu mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk, yang jahat, betul. Coba kita masih ada yang korek dengan bagian. Coba tes dulu ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tuh, masih ada yang pakai sendok. Tepuk 2. Tepuk 3. Kurang suaranya ya. Tepuk 3. 4. Ya, konsentrasi. Matanya Bu Ibu semua. Oke, nah gini Pak Soleha, untuk cara main gamesnya, kalau Ibu sebutkan nih perilaku atau perbuatan yang baik, kalian ajukan warna hijau. Dulu, hijau ya. Kalau kalau Ibu sebutin perilaku yang buruk, kalian ajukan yang warna merah. Ngerti? Good. Nah kemudian yang salah nanti ada konsekuensinya dari Ibu. Disuruh, ya, disuruh suatu sama dia. Siap belum? Konsentrasi juga. Siap. Membuang sampah sembarangan. Jadi Sofia? Ayo, lanjut ya Sofia. Oke. Yang baik dulu. Salat yang lucu, Denaya. Pada lompangan, betul dia. Good job. Sekarang sekarang bagi yang sudah semua betul dan bagi yang belum semuanya betul tidak apa-apa. Nanti kita bisa kembali. Jujur, kalian ajukan yang gimana? Coba kalau kata ibu bohong. Nah, gitu. Main ke? Oke, ibu hitung tadi cuma 3.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari SD Laboratorium UPI Tasikmalaya akan melakukan coaching dalam supervisi akademik. Di sini izin memperkenalkan diri, saya sendiri Ainur Aini, CGP Angkatan 8 Kota Tasikmalaya dari SD Laboratorium UPI Tasikmalaya, dan rekan saya Cucu Sinta Hayanti. dan Ibu PP tercinta. Saya Neni Hendriati. Ya, terima kasih. Itu mungkin perkenalan dari kami. Langsung saja di sini kami akan melaksanakan supervisi akademik pasca observasi. Ya. Assalamualaikum Bu Ucu. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu, kemarin Ibu sudah melaksanakan praktik mengajar ya di kelas. Nah, ini di sini kita coba refleksi ya, kita coba refleksi bersama. Izinkan di sini saya memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu, apakah boleh? Mangga boleh Bu. Ya. Nah, terima kasih sebelumnya ya Bu ya. Yang pertama nih, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pelajaran waktu itu di kelas? Untuk penyajian pas di kelas sebenarnya kurang maksimal ya Bu, karena kemarin itu terkendala sama waktu. Jadi kurang maksimal dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, itu apakah proses pembelajarannya sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Kalau proses pembelajaran alhamdulillah sesuai. Cuma ya itu tadi, karena terkendala dengan waktu, jadi yang harusnya berapa menit jadi dipersingkat gitu. Iya. Nah, itu ada kendala-kendala ya Bu ya. Nah, coba Ibu bisa menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Yang merasa saya speechless ya Bu dengan hasilnya kemarin, kan ditakutkan anak-anak itu susah dalam membedakan akhlak mahmudah sama mazmumah, karena mereka itu taunya yang baik sama yang buruk. Sedangkan ini kan kosakatanya asing ya Bu, jadi ditakutkan anak itu kesusahan, tapi ternyata anak itu bisa membedakannya. Mereka membedakan dari huruf H sama DZ, kalau H untuk baik, kalau DZ katanya untuk buruk gitu. Wah, hebat ya, luar biasa anak-anak bisa ya. Alhamdulillah. Nah, ini bagaimana nih perkiraan Ibu untuk mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Kalau tujuan pembelajaran alhamdulillah kurang lebih 80%-an udah tercapai ya Bu. Sisanya yaitu karena terkendala waktu, kemudian karena belum terlihat nih hasil di lapangannya gimana, penerapannya gimana. Jadi mungkin sisanya yang 20% itu. Oh iya, nggak apa-apa ya Bu ya. Coba kita bersama-sama identifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang perlu peningkatan nih. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya yang waktu kemarin Bu? Boleh. Nah, setelah saya mengobservasi kemarin ketika Ibu mengajar itu sudah luar biasa hebat ya Bu ya. Alhamdulillah anak-anak sudah tertib, sudah kondusif sebagaimana yang kemarin saya tanyakan kepada Ibu yang area mana nih yang akan dikembangkan. Ternyata Ibu lebih mengembangkan kepada hal disiplin ya. Disiplin, lingkungan kelas, kenyamanan kelas itu alhamdulillah sudah tercapai. Nah, mungkin nanti bisa lebih ditingkatkan kembali ketika membangun ruang yang nyaman itu seperti apa untuk anak-anak, belajar yang nyaman gitu ya. Itu sudah luar biasa, sudah hebat ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Meskipun memang sedikit-sedikit pasti yang namanya kendala pasti ada. Tapi di sana Ibu terlihat alhamdulillah bisa memaksimalkan, bisa meminimalisir kendala itu gitu ya, dengan meminta bantuan kepada guru pendamping khusus ya kemarin gitu. Nah, ini bagaimana nih pendapat Ibu setelah mendengar hal ini? Emang betul, pada kenyataannya memang seperti itu. Kemarin ya terkendalanya karena waktu, terus ada beberapa orang yang terlibat juga kan. Ada saya nunjuk beberapa anak, kemudian ada ibu-ibu guru pendamping juga yang membantu. Alhamdulillah ya bisa menyelesaikan pembelajaran dengan semestinya. Nah, iya. Nah, ini kira-kira apa nih yang menjadi kesulitan murid menurut Ibu? Kalau murid emang di awal-awal tadi kosakatanya yang kesulitan, tapi mereka lama-kelamaan mereka paham, oh iya yang tadi H itu untuk yang baik, DZ itu yang buruk katanya ya gitu. Oh, itu kesulitan murid ya. Kalau kesulitan Ibu sendiri kira-kira apa ya? Kalau kesulitan saya dalam mengaping anak-anak
sesuai dengan kelompok minat belajarnya Bu. Karena kan kemarin ada yang minat belajarnya dengan video, kemudian ada yang dengan pendengaran gurunya, mendengarkan gurunya, kemudian ada yang dengan gambar. Nah itu harus saya kelola sekaligus dalam satu ruangan kelas. Menurut saya itu cukup butuh energi ya Bu ya. Betul sekali ya. Tapi kemarin alhamdulillah dibimbing dengan ibu pendamping kan yang anak PDBK-nya, kemudian saya menunjuk beberapa anak untuk menggantikan saya. Nah ternyata alhamdulillah berjalan. Gitu. Berarti solusi atau alternatif lainnya supaya bisa mengatasi kesulitan itu apalagi ya selain tadi Ibu meminta bantuan kepada guru pendamping khusus? Mungkin untuk kedepannya saya harus menyediakan media yang lebih menarik ya Bu. Kemudian harus lebih menanyakan juga kepada wali kelasnya gimana nih sikon kelas ini baiknya dengan bagaimana dan seperti apa. Iya. Jadi kolaborasi Ibu ya. Oke, seberapa efektif nih Bu solusi yang ditawarkan menurut Ibu yang barusan, kira-kira itu ada di angka berapa dari skala 1 sampai 10? Insya Allah ya Bu, kalau itu 9 insya Allah tercapai karena mungkin udah maksimal ya dengan bertanya dengan ibu guru pendamping, kemudian dengan anak-anak. Tapi yang satunya dikhawatirkan image anak-anak terhadap temannya dengan image anak-anak terhadap gurunya jadi beda Bu, karena kan kalau sama gurunya mah coba lihat gambar ini langsung tertib, kalau sama teman-temannya mah bercanda terus apa juga yang dilakukan di kelas gitu. Masya Allah ya, anak-anak luar biasa. Nah ini kira-kira penanda atau indikasi bahwa solusi Ibu berhasil yang tadi yang Ibu tawarkan kira-kira apa ya? Alhamdulillah dengan kemampuan kognitif anak-anak ya Bu, yang kemarin tujuan pembelajaran udah memahami pengertian akhlaknya, kemudian bisa membedakan akhlak mahmudah sama mazmumahnya, itu sudah terlaksana dan sudah tercapai. Jadi menurut saya tujuan pembelajaran untuk kognitif alhamdulillah sudah tercapai. Iya, berarti tinggal yang lainnya ya Bu ya. Iya. Semangat ya Bu ya. Ini berarti yang akan Ibu lakukan untuk nanti rencana tindak lanjutnya. Tadi kan seperti apa untuk pengetahuan insya Allah. Nah untuk tindak lanjut selanjutnya seperti apa nih? Mungkin untuk tindak lanjut selanjutnya saya akan mengadaptasi dari video-video kisah teladan ya Bu ya, supaya lebih masuk nih ke dalam hati sama pikiran anak-anak. Kemudian gurunya juga harus melakukan role playing ya Bu, harus melakukan contoh yang baik buat anak-anaknya supaya dalam penerapannya anak-anak bisa lebih maksimal Bu. Iya, betul sekali ya Bu ya. Tapi itu kira-kira Ibu perlu bantuan nggak nih dalam menyiapkan itu semua? Siapa nih yang akan dimintai bantuan oleh Ibu? Nah tentu itu semua justru butuh bantuan semua orang ya Bu. Tidak terlepas semua guru, malah yang di sini malah kalau kita menerapkan misal contohnya makan dan minum harus duduk, berarti semua warga sekolah yang ada di sini harus mencontohkannya Bu. Iya, gitu. betul. Jadi kita itu nggak hanya berkolaborasi dengan sekelas kita, tapi kita harus berkolaborasi dengan semuanya warga di sekolah di sini. Luar biasa ya Bu, hebat sekali. Kolaborasi ya tentunya ya. Nah ini terakhir ya Bu, sebagai penutup, bagaimana nih perasaan Ibu setelah Ibu melakukan pembelajaran? Boleh dong ceritakan sedikit ya dari proses tersebut. Kemudian perasaan Ibu bagaimana nih setelah Ibu bercerita? Oke. Sebenarnya jadi deg-degan ya Bu, karena biasanya nggak ada yang lihat. Nah biasanya nggak ada yang lihat, tapi sekarang tiba-tiba dilihat jadi deg-degan. Tapi alhamdulillah anak-anak bisa seperti biasa ya Bu, bisa rileks. Kemudian kemarin berjalan lancar ya, tapi yang saya takutkan itu yang takut tujuannya nih gak kecapai, takut kesusahan, tapi alhamdulillah anak-anak bisa membuktikan kemampuan merekanya. Tapi ya sedihnya gitu, mungkin dari kekurangan saya kurang bisa memanage waktu ya Bu ya, jadi kurang maksimal buat anak-anak. Oke Bu, dari kegiatan supervisi kita kali ini alhamdulillah ya kita mendapatkan kesimpulan bahwa dari hasil pengamatan, hasil percakapan dengan Ibu, nah dari sesi coaching kali ini alhamdulillah berarti banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya Bu ya, bisa memperbaiki dari hal yang belum memuaskan, hal yang perlu ditingkatkan, apa saja itu bisa ya Bu ya, nanti dilihat lagi, dimaksimalkan lagi potensi anak-anaknya gitu ya Ibu. Terima kasih atas waktunya
tentunya. Mungkin sekian observasi hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih ya Bu Ucu ya. sama-sama, Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.